Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Medalepa, mahasiswa dari jurusan Teknik Industri Universitas Maliku Saleh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang implementasi strategi. Yang mana definisi implementasi strategi itu sendiri menurut Soekamto dalam Nilasari, yaitu bahwa implementasi strategi adalah pengelolaan bermacam-macam peralatan organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya perusahaan, keuangan manusia, peralatan, dan lain melalui strategi yang dipilih. Menurut Thomas, ada 4 kemungkinan yang terjadi pada saat perumusan dan implementasi strategi. Yang pertama yaitu sukses. Sukses merupakan hasil yang paling diinginkan oleh perusahaan. Ini terjadi pada saat perusahaan mampu melakukan formulasi strategi dan sekaligus mampu mengimplementasikan secara baik pula. Contohnya yaitu perusahaan Apple. Terus yang kedua ada sukses strategi, yaitu di mana ada pemasaran sederhana, pemasaran produk dari mulut ke mulut, mengutamakan nilai keunikan ketimbang harga, inovasi yang konsisten, menjadi pendengar terbaik untuk konsumen, strategi branding yang kuat. Yang kedua ada roulette, yaitu situasi di mana strategi yang diformulasikan oleh perusahaan sesungguhnya kurang baik, akan tetapi hasil yang didapat tidaklah mengecewakan karena pihak manajemen perusahaan ternyata mampu mengimplementasikan strategi tersebut dengan baik yang disertai dengan berbagai penyesuaian. Yang ketiga ada trouble. Trouble merupakan situasi di mana strategi perusahaan sebenarnya diformulasikan dengan baik, namun strategi tersebut kacau dan tidak optimal karena manajemen perusahaan tidak mengimplementasikannya dengan baik. Yang keempat ada failure, merupakan hasil yang terburuk dan paling tidak diinginkan oleh manajemen perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan memang diformulasikan dengan tidak baik dan memuaskan serta yang lebih buruk lagi. Implementasinya pun ternyata dilakukan secara kurang baik pula. Seperti ini ya contohnya. Proses implementasi strategi yaitu menganalisis perubahan yang mungkin akan dialami perusahaan akibat formulasi strategi yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gagasan yang jelas dan terperinci mengenai seberapa banyak perusahaan harus berubah agar berhasil dalam mengimplementasikan strateginya. Menganalisis perubahan. Tidak ada perubahan yang signifikan atau continuation. Pola ini terjadi karena adanya pengulangan strategi yang sama dengan strategi yang digunakan dalam periode sebelumnya. Yang kedua ada perubahan rutin. Perubahan rutin merupakan perubahan dalam market Apple yang digunakan oleh perusahaan untuk lebih mengikat pelanggan. Ada menganalisis perubahan yaitu perubahan terbatas. Perubahan ini disebabkan karena adanya penawaran produk baru kepada pelanggan baru dalam golongan produk umum yang sama. Yang keempat ada perubahan radikal, merupakan suatu reorganisasi besar-besaran dalam perusahaan. Yang kelima ada organizational redirection. Tingkat perubahan ini sangat tergantung pada bagaimana perbedaan industri tersebut dan bagaimana melakukan sentralisasi manajemen dari perusahaan baru. Di sini juga ada analisis struktur organisasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang sesuai dengan strategi. Dengan kata lain, struktur organisasi mengikuti strategi. Oleh karena itu, penerapan struktur organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi strategi agar semua aktivitas perusahaan yang diakibatkan perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai contoh, yaitu perusahaan otomotif Ford memiliki struktur organisasi yang tinggi dengan 15 tingkatan manajer, sementara Toyota relatif datar dengan hanya memiliki 7 angkatan manajer. Apakah Toyota atau Ford yang memiliki struktur yang lebih baik?
Di sini juga ada terdapat struktur organisasi sederhana, di mana ini hanya memiliki dua tingkatan, yaitu pemilik dan pekerja. Perusahaan kecil dengan satu produk atau beberapa produk lain yang saling berhubungan biasanya menggunakan struktur organisasi ini. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan struktur organisasi sederhana ini biasanya dikelola oleh pemiliknya sendiri yang sekaligus menangani pekerjaan lain yang berhubungan dengan sebuah produk. Ini di sini ada tabelnya. Dan yang kedua, struktur organisasi fungsional. Dalam struktur organisasi fungsional, setiap manajer yang mempunyai spesialisasi fungsional menggantikan tempat dan peranan si pemilik perusahaan. Bisa dilihat ininya, dimana di sini ada presiden direktur, manajer operasi, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Struktur yang ketiga ada struktur organisasi divisional. Manajer divisi dapat mengembangkan strategi untuk masing-masing divisinya, dan mungkin saja mereka menghadapi persaingan yang berbeda dengan divisi lainnya, sehingga strategi yang ditempuh mungkin juga berbeda dengan divisi lainnya. Pada organisasi divisional, divisi-divisi tersebut dapat menjadi tempat yang baik untuk melatih para manajer muda. Selain itu juga merupakan tempat yang baik dalam mengembangkan intuisi kewirausahaan serta meningkatkan sejumlah pusat inisiatif dalam suatu perusahaan. Ini bisa dilihat ya. Yang keempat ada struktur strategic business unit, di mana struktur SBU ini mengelompokkan sejumlah divisi berdasarkan pada beberapa aspek seperti lini produk atau pasar. Ya, ini dia bisa kita lihat di sini ada CEO, Vice President SBU 1, 2, manajer divisi, manajer fungsional. Yang kelima ada struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks digunakan untuk memudahkan pengembangan pelaksanaan beragam program atau proyek. Setiap departemen dikepalai oleh Vice President yang mempunyai tanggung jawab fungsional bagi seluruh proyek. Sedangkan setiap manajer proyek mempunyai project responsibility untuk menyelesaikan dan implementasi strategi. Ini bisa dilihat ada CEO, Vice President Engineering, Project Manager, Engineering Staff, Vice President Production Staff, dan masih ada lagi, mungkin bisa dilihat. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan dari implementasi strategi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru